Bagaimana jika yang berbicara tadi itu adalah Rock di Zebek? Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, sebenarnya hari ini kita akan berteori apa yang kita sudah bahas live tadi malam itu. Tetapi ternyata ada sedikit tambahan spoiler dari leaker terkait spoiler One Piece chapter 1154. Dan berikut tambahan yang dikitnya itu. Persekutuan pembuatan kapal para raksasa disebut sebagai Great Hammer Warband dan pula diucapkan sebagai Karela. Dan itu hampir sama dengan Galela milik Water Seven. Nah, diketahui mereka ini ya dikabarkan meninggalkan sebuah surat di Elbaf yang mengatakan bahwa seluruh persekutuan telah ditangkap. Dan Jarul tidak bisa mempercayai hal tersebut bahwa ada yang sanggup menangkap 100 giant termasuk raksasa kuno. Salah satu rumor menyebutkan bahwa seluruh kelompok itu benar-benar dibekukan dalam es. Dimana ya leaker yang memberikan spoiler ini pun jadi kepikiran juga dia, jangan-jangan yang kita lihat di Panghazard ini adalah mereka-mereka ini atau giant-giant ini yang ditangkap. Wop, apakah make sense? Atau apakah seperti itu? Dan bagaimana menurut kalian? Seharusnya ini poin yang cukup menarik. Dan untuk hal ini mungkin kita akan bahas nanti malam lagi sambil live dan juga sekalian nunggu full spoilernya. Oke, selanjutnya kita akan teori. Tambahan maupun spoilernya sudah selesai tadi ya. Dan ingat, apapun dari sekarang yang keluar dari mulutku semuanya masih bersifat kemungkinan alias teori. Dan ini merupakan yang kita bahas kemarin di live waktu itu. Yaitu, jika Kurohige dan Rocks adalah ayah dan anak, pertanyaan yang paling besar muncul di sini adalah apakah semua keunikan yang dimiliki oleh Kurohige sampai sejauh ini, di mana Kurohige bisa makan buah iblis lebih daripada 1 biji, yang mana ya di mana seharusnya itu termasuk hal yang tidak mungkin atau anomali bagi manusia. Karena dijelaskan di dunia One Piece ini, jika atau ketika seseorang memakan lebih dari 1 buah iblis, tubuhnya nggak akan sanggup, entah itu meledak ataupun semacamnya. Nah, ini orang Kurohige, orang berjanggut zehahaha ini bisa, artinya dia ini spesial atau mungkin anomali. Bahkan Marco sempat mengatakan kalau tubuh ataupun struktur daripada Kurohige ini dari tubuhnya tersebut ya itu aneh. Nah, jadi itu dia pertanyaannya, apakah semua keunikan yang kita tampak sejauh ini daripada Kurohige, apakah itu semua juga karena Rocks? Sebab mungkin Rocks juga seperti itu. Dan jika jawaban dari pertanyaan tadi itu adalah mengatakan iya, kalau Rocks lah yang mewarisi secara biologi tubuh unik Kurohige, maka ya udah. Jadi semua ini karena itu, karena Rocks, dan pertanyaannya akan jadi berganti, yaitu apa ras mereka? Karena kemungkinan terjadi alami, maka bisa dipertanyakan di sini adalah rasnya mereka apa? Campuran dari makhluk apa pula mereka ini? Tetapi jika jawaban dari pertanyaan tadi itu tubuh Kurohige yang spesial ini ternyata tidaklah datang dari Rocks, bahkan ibunya sekalipun, maka kita bisa melakukan konspirasi liar di sini. Karena ya jika saat ini umur daripada Kurohige yaitu 40 tahun, setidaknya di sekitar area tersebut pada tahun tersebut orang-orang cukup mengerikan. Sebut saja tidak jauh dari 40 tahun yang lalu, yaitu 39 tahun yang lalu, secara resmi didirikan organisasi bernama Mets yang terdiri daripada anggotanya yaitu Vegapunk, Queen, Caesar, Jaji, dan juga Stussy. Stussy kah ini? Masalahnya ya Stussy itu juga merupakan bajak laut daripada Rock Pirate. Sementara juga kita nggak tahu di sini yang di match ini ya apakah ini cloningan Stussy atau tidak. Namun apapun itu, di sini jelas ada hubungan antara Stussy dengan Vegapunk yang membuka segala potensial plot yang menarik. Dan langsung saja aku katakan bahwa Weevil adalah contohnya. Ingat, Stussy ini bilang ke Marco kalau Weevil bisa dibuktikan anak Shirohige jika bertanya dengan Vegapunk. Dan bagaimana jika memang ada project anak yang dilakukan oleh Rock Pirate dengan Mets di tahun-tahun tersebut? Karena ya
Satu-satunya yang bisa menjawab keanehan struktur daripada tubuh Kurohige ini selain dari ras spesial ataupun campuran, maka jawabannya ada di sini. Tapi jika kita mulai mengetahui kalau nih orang yaitu Kurohige tidak pernah tidur, mungkin jawabannya cuma satu-satunya yaitu hasil eksperimen. Sebab kalau Kurohige tidak pernah tidur disebabkan hanya sebatas ras spesial ataupun campuran, ini akan terdengar aneh karena sejauh ini di One Piece kalau berbicara ras spesial atau campuran itu pasti akan terlihat daripada fisik yang menonjol. Seperti Buccaneer atau Kuma ini yang terkenal karena tubuhnya yang sangat besar itu. Sementara Kurohige juga dikenal sebagai orang yang disebut mereka, artinya Kurohige ini entitasnya lebih daripada satu. Nah, apakah itu datang karena ras spesial atau ras campuran atau apapun itu, ataukah justru karena hasil eksperimen? Dimana ya, aku nggak tahu maksud judul chapter kali ini yang mengatakan unable to die atau tidak bisa mati. Bagaimana jika judul chapter kali ini adalah clue bagaimana jika kalau Kurohige adalah eksperimen berat disiapkan oleh Rocks untuk dia walaupun mati tapi nggak mati. Maksudku, entitas Kurohige yang disebut Luffy dan Zoro sebagai mereka itu alias banyak, karena di dalam tubuh Kurohige juga ada jiwa yang lain atau kepribadian yang lain, yaitu kepribadiannya Rock di Zebek yang masih hidup di sana. Dimana ya, jika kalian tidak lupa, Vegapunk atau para satelitnya yang saat ini bergabung, mereka itu ya terdiri daripada satu tubuh yang digabung-gabungkan dan membentuk struktur yang aneh. Lalu kita bisa mengetahui kalau pikiran daripada Saka, Edison, Atlas, Pythagoras berada di dalam tubuh tersebut. Artinya hal semacam ini yang terjadi kepada Kurohige, struktur tubuhnya aneh lah, terus kepribadiannya mungkin ada 2 atau disebut 3 atau bahkan mungkin lebih karena disebut mereka oleh Luffy dan Zoro. Itu mungkin karena hal ini hasil eksperimen atau ilmu pengetahuan. Dan alasannya mungkin sama, agar mereka tidak mati, unable to die, walaupun mereka mati tapi nggak mati. Jadi bagaimana itu tadi jika Kurohige adalah proyek backup daripada Rock di Zebek jika dia mati, tapi dia jadi nggak mati dan dia akan berada di dalam tubuh Kurohige. Dan plot twistnya adalah jangan-jangan momen yang satu ini ketika si Kurohige berbicara kepada Luffy, Zoro dan Nami di Pulau Jaya tentang mimpi seseorang yang tidak akan berakhir, itu adalah Rock di Zebek. Dan sebenarnya ini nggak hal baru karena kita juga ya udah pernah membahasnya di video yang lalu. Kalau Kurohige punya 3 jiwa, bagaimana salah satunya itu adalah Rock di Zebek. Jiwa Rock masih hidup di dalam tubuh Kurohige. Dan diriku ini jadi curiga apakah sebenarnya sosok yang selama ini menjalankan rencana Kurohige adalah Rock di Zebek. Sosok yang kepincut dengan Yami Yaminomi yang ditemukan oleh Tad saat itu adalah Rocks. Rocks akhirnya melihat buih besar lagi setelah dia mati di God Valley dan ingin kembali mendapatkannya. Itu mungkin adalah hasratnya Rocks. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah ini menarik jika selama ini Rocks berada di dalam tubuh Kurohige sebagai kepribadian atau jiwa ataupun semacamnya lah. Dan ya, kesimpulan di sini ada 2. Apakah tubuh unik Kurohige dengan segala keunikannya itu adalah murni dari biologi alami dari Rocks atau justru hasil eksperimen? Tentukan pilihan kalian sekarang. Dan berikut sesi komentar dari Nico. Aku punya teori menarik, Min. Gimana jika Rocks menggunakan sihir transfer jiwa dan memasukkan jiwanya di dalam anaknya Kurohige? Disitulah Kurohige punya 2 kepribadian, yang satunya penakut dan yang satunya pemberani. Ya, kurang lebih ya cukup mirip dengan pembahasan tadi. Bagaimana jika Rock ada di dalamnya tubuhnya Tooth. Dan menurut Bang Nico tadi ada transfer jiwanya. Dan ini menarik karena kita juga ingat kalau di Rock's Pirate itu ada Big Mom ya. Mungkinkah Big Mom bisa? Selanjutnya ada Bang Genta. Di sana dia berkata, apa mungkin Zebek adalah wakil Raja Herald di masa lalu karena mereka berdua ada di Reverie. Dan di chapter sebelumnya dijelaskan bahwa Elbaf marah terhadap pemerintah dunia pas Zebek dibunuh. Tunggu, sebelum itu Anda dapat info dari mana kalau Elbaf marah pas Zebek dibunuh? Tidak ada yang tahu dan sejauh ini hanya kita tahu di 14 tahun yang lalu ya, sebelum Loki dan Jarul masuk ke istana atau ruang raja, kita melihat Loki mengeluh di sana kepada ayahnya. Loki sebal, kenapa ayahnya bekerja sama dengan orang yang membunuh Zebek?
Dan kenapa Loki bisa sebal? Karena diketahui dari chapter yang lalu-lalu juga, diketahui sosok Sebek adalah orang yang diidolakan oleh Loki. Kayak Shanks dan Luffy gitulah hubungannya. Jadi sejauh ini belum ada keterangan Elbaf marah ketika Sebek dibunuh sejauh ini. Dan sejauh ini hanya diketahui Loki lah yang sebal atau marah.